Riset pemasaran. Bicara tentang riset pemasaran adalah salah satu elemen penting dari sebuah perusahaan yang harus dijalankan sebelum Anda membuka sebuah usaha atau membuat produk baru dalam sebuah perusahaan. Pengertian riset pemasaran. Menurut Philip Kotler, mengartikan riset pemasaran sebagai perancangan, pengumpulan, analisis, serta pelopor yang sistematis dari data atau temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh sebuah perusahaan. Sederhananya, riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pemaparan informasi yang sistematis dan objektif guna membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan solusi masalah serta menemukan peluang dan proses pemasaran. Riset pemasaran sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen. Kebutuhan dan preferensi konsumen yang seringkali berubah membuat perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran yang tepat. Melalui riset pemasaran, perusahaan bisa menemukan formula yang tepat untuk memasarkan produknya sesuai dengan kebutuhan dan selera yang konsumen inginkan. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pasar. Dengan melakukan riset pemasaran, perusahaan bisa mendapatkan peluang untuk mengembangkan sebuah produk baru yang dibutuhkan namun belum banyak dijual di pasaran. Yang ketiga, menggambarkan tren di masa mendatang. Riset pemasaran yang dilakukan akan memberikan keuntungan dan menjadikan perusahaan selangkah lebih maju daripada perusahaan lainnya. Dengan begitu, produk-produk yang diproduksi, baik berupa barang ataupun jasa, merupakan produk yang memang paling dibutuhkan oleh konsumen. Yang terakhir, meminimalisir resiko bisnis. Perusahaan yang melakukan riset pemasaran akan menggunakan data-data hasil risetnya untuk mengantisipasi serta mempersiapkan cara guna menangani ancaman yang mungkin saja terjadi di lingkungan bisnis mereka. Untuk fungsinya sendiri, riset pemasaran memiliki 4 fungsi. Yang pertama, understanding, yaitu bertujuan untuk memahami apa saja yang menjadi keluhan dan kebutuhan konsumen. Untuk menjalankan fungsi ini, riset pemasaran yang seringkali dilakukan akan menggambarkan kebiasaan atau perilaku konsumen serta harapan yang dibutuhkan oleh mereka terhadap suatu produk. Yang kedua, predicting. Fungsi pemasaran yang selanjutnya adalah predicting. Fungsi predicting merupakan fungsi pemasaran yang cukup beresiko. Pasalnya, kebutuhan konsumen yang sifatnya relatif ini tidak dapat menjamin sebuah produk akan bertahan lama di pasaran. Oleh sebab itu, riset ini akan selalu menjadi bahan acuan untuk membidik target pasar yang baru. Begitu pula jika perusahaan membutuhkan strategi pemasaran yang baru, riset ini masih akan menjadi sumber penilaian yang utama. Yang ketiga, controlling. Fungsi pemasaran yang ini digunakan untuk melihat setiap proses pada bisnis yang sedang berjalan. Pada fungsi ini akan membutuhkan data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung agar mendapatkan informasi mengenai posisi produk di hadapan konsumen, tren yang sedang terjadi, demografi, serta efektivitas dari marketing tools yang digunakan. Yang terakhir adalah evaluating. Fungsi terakhir yaitu evaluating. Evaluating sendiri umumnya digunakan untuk mengevaluasi program pemasaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Fungsi lain dari evaluating dalam riset pemasaran juga dapat digunakan untuk melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap posisi produk perusahaan di antara produk pesaingnya. Untuk contohnya, saya mengambil produk makanan dari makanan cepat saji, yaitu produk mie instan. Sebagai produsen mie instan, perlu untuk melakukan upaya perbaikan kepada produk-produk yang mereka jual. Lalu mereka mulai melakukan penelitian berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh para konsumen. Kemudian mereka melakukan wawancara dan membagikan kuesioner untuk menemukan permasalahan yang dicari. Hasilnya ditemukan keluhan dari masyarakat mengenai porsi mie yang mereka beli. Konsumen tersebut merasa porsi dalam satu bungkus mie yang mereka beli terlalu sedikit. Sedangkan jika mereka membeli 2 porsi mie, mereka merasa itu terlalu banyak dan berlebihan. Dari hasil penemuan ini, produsen mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
Kemudian ditemukan pemecahan masalahnya dengan menawarkan produk baru, yaitu produk mie instan Jumbo. Memulai produk baru ini, permasalahan tersebut dapat terpecahkan. Adanya permasalahan ini malah meningkatkan penjualan dari produk yang mereka jual, karena produsen memberikan solusi baru untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Untuk contohnya, bisa lihat foto di slide selanjutnya.